Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Bogor, kelas 12 6C13, akan menyampaikan materi mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang bertemakan kepemimpinan wanita dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya, Chandra Nur Khairina. Yang kedua ada Dwi Cahyo Purnomo Putro. Yang ketiga ada Reina Aprilia Putri. Dan yang keempat ada Randy Firmansyah. Oke, langsung saja kita ke materi dan selamat menyaksikan. Kepemimpinan wanita dalam Islam. Peran, kedudukan, dan kepemimpinan wanita menjadi pembahasan di setiap zaman dan dipengaruhi oleh pandangan masyarakat terhadap perempuan. Pandangan masyarakat terhadap perempuan dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada fase menghinakan, fase mendewakan, dan fase menyamaratakan. Pada fase menghinakan, perempuan dianggap sebagai hewan, bahkan lebih rendah. Perempuan dianggap menjijikan, hina, bahkan diperjualbelikan di pasar-pasar dan dijadikan budaknya para lelaki. Pada fase mendewakan, wanita dipuji-puji, wanita dimuliakan, tetapi hanya dijadikan pemuas nafsu birahi para lelaki saja. Dan pada fase menyamaratakan, perempuan diberikan kebebasan seluas-luasnya tanpa terikat pada batasan baik norma maupun agama, serta harus memiliki hak dan peran yang sama dengan lelaki dalam segala aspek kehidupannya. Dalam kenyataannya, perempuan dan laki-laki sangatlah berbeda, terutama pada struktur anatominya. Perempuan dan laki-laki juga berbeda secara fisik. Secara biologis, perempuan dilengkapi dengan alat reproduksi, di mana ia dapat berperan sebagai ibu yang dapat mengandung dan melahirkan anak. Sedangkan laki-laki tidak memiliki potensi untuk itu. Dengan perbedaan ini, maka perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan dan tugas untuk saling melengkapi. Oleh karena itulah kami akan mencoba mengupas peran dan kedudukan perempuan dalam pandangan Islam. Karena yang berhak menentukannya adalah Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus Rasul Muhammad SAW dan menurunkan kitab Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Membahas peran, kedudukan, serta kepemimpinan perempuan dalam pandangan Islam tidak terlepas pada sumber hukum Islam. Sebuah hadis dapat memberikan keyakinan tentang sumber hukum yang harus digunakan, yaitu aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, di mana kalian tidak akan tersesat selama berpegang dengan keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta kitab Al-Qadar 3. Al-Quran sebagai sumber hukum umat Islam tidak ada yang menyangkal. Namun, hadis sebagai sumber hukum masih ada yang keberatan, terutama kelompok inkar al-sunnah. Dengan alasan bahwa Al-Quran adalah kitab yang sempurna, terinci, tugas Nabi Muhammad semata-mata menyampaikan Al-Quran. Sebelum Islam datang, kedudukan perempuan sangatlah rendah. Mereka tidak berhak mendapatkan harta warisan, bahkan mereka sendiri yang dijadikan harta, yang boleh dimiliki atau dipermainkan dan diperlakukan secara sesuka hati. Harta hanyalah hak monopoli para kaum pria saja, dan mereka juga yang mengatur penggunaan harta tersebut. Setelah Islam datang dengan revolusi moralnya, derajat kaum wanita diangkat setinggi-tingginya sebagaimana layaknya manusia, sehingga tidak ada pilih kasih antara pria dan wanita. Al-Quran menghormati perempuan sebagai manusia, anak perempuan, istri, ibu, sebagai mutu masyarakat. Akan tetapi, pada zaman pra-Islam, sebagian masyarakat dari berbagai tingkat usia melanggar hak perempuan untuk mendapatkan ilmu dan bekerja. Bahkan melarang perempuan pergi ke suatu tempat untuk beribadah atau menuntut ilmu
dan pemaksaan untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya serta mengurungnya di rumah. Oke, sekian materi yang saya sampaikan dan selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya Dwi Cahyoponomo Putro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Cahyo dengan NIM 12170463 akan melanjutkan penjelasan kepemimpinan wanita dalam Islam. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa bagaimana kedudukan dalam Islam dalam surat At-Taubah ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallahi wa inda rasulihi lilladzina ahadatum indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin, yang artinya, dan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh atau mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Bijaksana. Dalam ayat lain Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Surat An-Nisa 124. Ayat ini menggambarkan bahwa karya wanita dalam bentuk apapun yang dilakukan adalah menjadi miliknya dan bertanggung jawab atas pula yang dikerjakannya. Itu termasuk dalam masalah ibadah. Wanita mempunyai hasil dari usahanya sebagaimana layaknya pria. Menurut Al-Quran, wanita dan laki-laki mempunyai spiritual human nature yang sama. Al-Quran menyebutkan bahwa kedua jenis kelamin, laki-laki dan wanita, masing-masing berdiri sendiri dan independen. Bentuk penghargaan lain terhadap wanita dalam Islam adalah ketika wanita berperan sebagai ibu. Maka wanita mempunyai posisi yang sangat terhormat dalam Islam. Al-Quran memerintahkan setiap anak yang beragama Islam untuk mempunyai respek fasilitas yang tinggi terhadap orang tua, terutama ibunya. Demikian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu sebagai bukti ajaran dan hukum Islam menghargai wanita, dilihat dari beberapa dalil yang menunjukkan hal ini. Yang pertama yaitu kedudukan wanita sama dengan pria dalam pandangan Allah. Ini ada dalam surat Al-Ahzab ayat 35 dan juga Muhammad ayat 19. Persamaan ini jelas dalam kesempatan beriman, beramal soleh atau beribadah, yaitu sholat, zakat, haji, dan juga puasa. Nah, kedudukan wanita sama dengan pria dalam berusaha memperoleh, memiliki, menyerahkan, atau membelanjakan harta kekayaannya. Kedudukan wanita dan pria juga sama dalam menjadi ahli waris dan memperoleh warisannya sesuai pembagian yang sudah ditentukan. Kedudukan wanita sama dengan pria dalam memperoleh pendidikan dan ilmu pengetahuan. Contohnya itu mencari atau menuntut ilmu adalah kewajiban bagi pria dan juga wanita. Kedudukan wanita sama dengan pria dalam kesempatan untuk memutuskan hubungan perkawinan jika syaratnya terpenuhi atau sebab tertentu yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam, misalnya melalui lembaga fasah atau juga hulu. Nah, wanita ini merupakan pasangan dari pria. Hubungannya adalah kemitraan, kebersamaan, dan juga saling ketergantungan atau saling melengkapi. Selanjutnya, kedudukan wanita sama dengan kedudukan pria untuk memperoleh pahala, yaitu kebaikan untuk dirinya sendiri, karena melakukan amal soleh dan beribadah di dunia. Ini ada di dalam surat Ali Imran ayat 195, An-Nisa ayat 124.
Selanjutnya, hak dan kewajiban wanita dan pria dalam hal tertentu yaitu dan dalam hal lain juga berbeda, karena kodrat mereka yang ada yang sama dan juga ada yang berbeda. Kedudukan perempuan dari sudut pandang penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perempuan dan laki-laki ini berasal dari satu jenis yang sama seperti yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 1, yaitu, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dan dirinya. Dan dari keduanya pula Allah memperkembangbiakan laki-laki dan juga perempuan. Yang banyak bertakwalah kepada Allah, dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan juga mengawasimu." Al-Quran ini benar-benar menolak pandangan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, dengan menegaskan bahwa keduanya ini berasal dari satu jenis yang sama, dan juga keduanya secara bersama-sama Tuhan mengembangbiakan keturunannya. Nah, dalam hadis sahih juga disebutkan bahwa saling pesan-memesanlah untuk berbuat kebaikan kepada perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah. Nah, sedangkan Ibnu Katsir ini menukil hadis yang artinya sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang tulang rusuk. Jika engkau hendak meluruskan tulang rusuk yang bengkok ini, maka dia akan patah. Tapi engkau dapat menikmatinya dalam keadaan bengkok. Ini ada di dalam buku Ibnu Katsir jilid 2. Nah, menurut Quraish Shihab, pengertian tulang rusuk yang bengkok harus dipahami secara majazi, dalam arti bahwa hadis tersebut memperingatkan laki-laki agar menghadapi perempuan dengan cara yang bijaksana. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Randy Firmansyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Jadi, Quraish Shihab juga menambahkan bahwa dalam Al-Quran banyak menceritakan persamaan kedudukan wanita dan pria, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Yang membedakan hanyalah ketakwaan kepada Allah SWT. Tidak ada yang membedakan berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit, dan juga suku. Kepemimpinan seorang perempuan pun sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman, yaitu pemimpin sebuah negeri Saba yang bernama Ratu Balqis. Dengan segala kemampuannya, Ratu Balqis dapat memimpin rakyatnya sehingga sejahtera. Pada akhirnya, Nabi Sulaiman tertarik memperistrikan sang ratu dan mempersatukan kedua kerajaan tanpa merendahkan kedudukan Balqis sebagai ratu. Kepemimpinan dalam Islam pun sudah berkembang pasca wafatnya Rasulullah. Hal ini timbul karena sudah tidak ada lagi Rasul ataupun Nabi setelah Nabi Muhammad. Namun, ada profesi yang masih menjadi perdebatan di antara para ulama, yaitu perempuan tidak bisa menduduki dua profesi, yaitu sebagai pemimpin tertinggi atau al-wilayatul kubro atau al-imatazul ulma dan kodi. Sedangkan dari pertimbangan matan ada yang dipahami secara tekstual maupun kontekstual. Secara tekstual akan menyimpulkan bahwa haram hukumnya wanita menjadi kepala pemerintahan. Sedangkan pemahaman secara kontekstual, hadis tersebut berkaitan dengan diangkatnya seorang wanita Persia menjadi pemimpin meski di sekitarnya terdapat calon pemimpin yang memadai, hanya karena hukum kerajaan menghendaki demikian. Dalam beberapa dekade belakangan ini, di era modern, muncul sederet nama perempuan yang memegang pemerintahan. Misalnya Indira Gandhi dari India, Margaret Thatcher dari Inggris, Angela Merkel dari Jerman, Khalida Zia dari Bangladesh, dan sebagainya. Menurut Mahfud MD, hal ini muncul akibat dari efektifnya gerakan feminisme yang mampu membongkar dalil-dalil ideologi gender yang cukup lama membatasi perempuan. Kepemimpinan wanita juga pernah dialami sistem pemerintahan Indonesia yang diwarnai oleh penolakan keras, khususnya dari kalangan parpol Islam tentang kemungkinan wanita menjadi presiden. Namun, kini parpol-parpol tersebut telah merevisi pendapatnya dan melihat dari kacamata perempuan.
Kesimpulannya adalah, dalam pandangan Islam, perempuan memiliki kedudukan yang sama dibandingkan dengan laki-laki dari sudut penciptaan, kemuliaan, dan hak mendapatkan balasan atas amal usahanya. Perempuan memiliki kesetaraan dengan laki-laki. Setelah Islam datang dengan revolusi moralnya, derajat kaum wanita diangkat setinggi-tingginya sebagaimana layaknya manusia, hingga tidak ada pilih kasih di antara pria dan wanita. Al-Quran menghormati perempuan sebagai manusia, anak perempuan, istri, dan wanita, anggota masyarakat. Dalam pandangan Islam, peran perempuan memiliki perbedaan dengan laki-laki, dengan peran perempuan yang wajib adalah sebagai anggota keluarga, yaitu sebagai istri dari suami dan ibu bagi anak-anaknya. Sedangkan peran perempuan sebagai anggota masyarakat dalam urusan muamalah, mendapatkan profesi pekerjaan, dihukumi dengan ruksalah darurat. Meskipun diperbolehkan, namun harus selalu mementingkan segi kemaslahatan bagi rumah tangga maupun bagi masyarakat. Apalagi lebih banyak kemudaratan bagi keluarga, maka profesi di luar rumah harus ditinggalkan dan memilih hal yang wajib. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan kami dapat bermanfaat bagi kalian semua dan juga menambah ilmu bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.